Hai semuanya, kali ini kita bakal belajar tentang penerapan induksi matematika. Di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai induksi matematika beserta prinsip dan cara mengerjakan soal induksi matematika, yaitu kita harus membuktikan dua pernyataan yang benar, yaitu yang pertama adalah langkah basis dan yang kedua adalah langkah induktif. Dengan membuktikan keduanya benar, maka kita bisa membuktikan bahwa untuk sebarang bilangan asli n lebih besar dari sama dengan A, pernyataan Pn itu bernilai benar. Nah, sekarang kita mau melihat penerapan induksi matematika. Yang pertama, induksi matematika itu bisa digunakan untuk membuktikan rumus jumlah barisan atau deret. Kedepannya, teman-teman akan belajar lebih detail tentang rumus jumlah barisan atau deret. Tetapi di video ini, teman-teman hanya perlu mengetahui seperti berikut. Yaitu jika Pn nilainya itu adalah U1 ditambah U2 sampai UN, itu sama dengan Sn. Maka kita akan punya ketika P1 itu adalah U1 yang sama dengan S1. Sehingga PK itu adalah U1 ditambah U2 sampai UK sama dengan SK. Dan yang terakhir, PK plus 1 itu sama dengan U1 ditambah U2 sampai UK ditambah UK plus 1 sama dengan SK plus 1. Di sini ada contoh soalnya, kita diminta untuk membuktikan dengan induksi matematika bahwa jumlah berhingga dari deret geometri dengan suku pertamanya itu adalah A dan rasionya adalah R, itu seperti berikut. Dengan syaratnya adalah R lebih dari 1 dan N adalah bilangan asli. Dari soalnya kita sudah punya Pn-nya teman-teman, yaitu yang ini. Pn-nya adalah A ditambah AR ditambah AR kuadrat sampai AR pangkat N-1 sama dengan A dikali R pangkat N-1 dibagi R kurang 1. Sehingga untuk membuktikannya, kita cari terlebih dahulu langkah basisnya, yaitu ketika N-nya itu terkecil, yaitu N sama dengan 1. Maka kita masukkan P1 yang sama dengan A dikali R pangkat 1 minus 1, yaitu adalah A. Lalu kita lihat ruas kanannya. A dikali R pangkat 1 dikurang 1 dibagi R kurang 1. Bisa dilihat R minus 1 ada di pembilang dan penyebut, sehingga bisa kita coret. Kita peroleh A di ruas kanannya. Maka ruas kiri dan ruas kanannya itu sama teman-teman. Sehingga bisa kita bilang bahwa langkah basisnya itu bernilai benar. Yang kedua, kita buktikan langkah induktifnya. Artinya, kita mau berkata bahwa nilai PK itu bernilai benar. Yaitu apa? Ketika A ditambah AR hingga A dikali R K-1 itu sama dengan A dikali R pangkat K dikurang 1 dibagi R-1. Nah, ini itu bernilai benar. Maka, selanjutnya kita mau membuktikan bahwa PK plus 1 itu benar. Yaitu ketika apa? Ketika A ditambah AR sampai ditambah A kali R pangkat K-1 ditambah A dikali R pangkat K plus 1 dikurang 1 itu sama dengan A dikali R pangkat K plus 1 dikurang 1 dibagi R-1. Kita mau cari tahu apakah ini benar atau tidak. Bagaimana caranya? Caranya kita substitusikan A sampai A dikali R pangkat K-1 ini dengan A dikali R pangkat K-1 per R-1. Karena nilai PK itu bernilai benar. Maka bisa kita masukkan langsung. Sehingga kita memperoleh PK plus 1-nya yaitu A dikali R pangkat K dikurang 1 dibagi R-1. Ditambah A dikali R pangkat K plus 1 dikurang 1. Kita samakan penyebutnya, sehingga kita akan memperoleh A dikali R pangkat K-1 ditambah A dikali R pangkat K dikali R-1 per R-1. Kita bisa melakukan pemfaktoran seperti berikut, yaitu A dikali R pangkat K dikurang 1 ditambah R pangkat K plus 1 dikurang R pangkat K.
dibagi R minus 1. Di sini R pangkat K-nya saling menghabiskan. Sehingga kita akan memperoleh A dikali R pangkat K plus 1 dikurang 1 dibagi R minus 1. Yang nilainya sama dengan ruas kanan di P K plus 1. Maka bisa kita bilang bahwa langkah induktifnya itu bernilai benar. Jadi, bisa kita bilang bahwa pernyataan PN itu bernilai benar. Selanjutnya, kita mau lihat penerapan pada keterbagian. Apa itu keterbagian? Keterbagian itu artinya adalah habis dibagi, bukan hanya dapat dibagi. Maka kalau kita bilang A itu habis dibagi B, maka artinya bisa kita lihat seperti berikut, yaitu A itu merupakan kelipatan dari B, atau B itu merupakan faktor dari A, atau satu lagi adalah B membagi A. Selain itu kita punya pernyataan seperti berikut, yaitu jika P habis dibagi oleh A dan Q habis dibagi oleh A, maka P ditambah Q itu juga habis dibagi oleh A. Sekarang kita mau lihat contoh soalnya. Kita harus membuktikan bahwa 2 adalah faktor dari n kuadrat plus 5n untuk sebarang bilangan asli n. Nah, di sini kita punya pernyataan matematisnya seperti apa? Kita akan punya, yaitu Pn sama dengan n kuadrat ditambah 5n, itu harus merupakan perkalian dari satu bilangan dengan bilangan 2. Jadi C itu bilangannya apa aja ya teman-teman? C itu merupakan bilangan real. Nah, di sini kita mau lihat langkah basisnya, yaitu ketika n-nya yang terkecil. Yang terkecil itu adalah 1, maka n-nya adalah 1. Kita lihat ketika P 1, yaitu 1 kuadrat ditambah 5 dikali 1, yang hasilnya adalah 6. Bisa teman-teman lihat, 6 itu adalah 2 dikali 3. Di sini 3-nya bisa kita lihat sebagai C-nya teman-teman. Maka teman-teman bisa lihat bahwa untuk n sama dengan 1, n kuadrat plus 5n itu menghasilkan bilangan 6. Di mana 2 itu merupakan faktor dari 6. Maka bisa dibilang bahwa langkah basis itu sekarang bernilai benar. Selanjutnya, kita mau membuktikan bahwa langkah induktifnya benar. Jadi pertama-tama kita asumsikan bahwa PK itu benar. PK itu adalah ketika K kuadrat ditambah 5K sama dengan 2C. Ini itu harus bernilai benar. Maka kita lihat kalau PK plus 1-nya itu benar. K plus 1 itu adalah ketika K ditambah 1 kuadrat ditambah 5 dikali K plus 1. Itu harus sama dengan 2C. Ini kita harus buktikan kebenarannya, apakah benar atau tidak. Maka kita lihat dulu dari ruas kirinya, PK plus 1, yaitu K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 ditambah 5K ditambah 5. Maka K kuadrat tambah 5K itu bisa kita tulis sebagai 2C. 2C ini ditambah 2K ditambah 6. Pernyataan ini bisa kita sederhanakan sehingga kita memperoleh 2 dikali C ditambah K ditambah 3. Bisa teman-teman lihat di sini bahwa bilangan 2C ditambah 2K ditambah 6 itu punya faktor adalah 2. Karena 2 dikali suatu bilangan ini hasilnya adalah 2C ditambah 2K ditambah 6. Sehingga terbukti bahwa 2 itu merupakan faktor dari n kuadrat plus 5n ketika K plus 1. Jadi bisa kita bilang bahwa ini itu bernilai benar. Dengan demikian, langkah induktifnya itu bernilai benar sekarang. Jadi, pernyataan PN itu bernilai benar, yaitu 2 merupakan faktor dari n kuadrat plus 5n untuk sebarang bilangan asli n. Yang terakhir, kita mau melihat penerapannya pada ketidaksamaan. Sifat ketidaksamaan itu seperti berikut, teman-teman. Kalau A lebih besar dari B lebih besar dari C, maka bisa kita sederhanakan menjadi A lebih besar dari C. Untuk kurang dari sama juga seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, kalau A lebih kecil dari B dan C itu lebih besar dari 0, maka ketika A dan B ini masing-masing dikali C, maka kita akan memperoleh AC kurang dari BC. Nah, kalau C-nya kurang dari 0,
Maka ketika dikalikan kedua ruasnya, kita akan memperoleh tandanya itu kebalik teman-teman, yaitu AC lebih besar dari BC. Yang terakhir, ketika A kurang dari B, dan kedua ruas ditambah C, baik C-nya lebih besar atau kurang dari 0, maka kita akan memperoleh bentuknya seperti berikut. A plus C kurang dari B plus C. Terakhir, A lebih besar dari B, kita akan memperoleh A plus C lebih besar dari B plus C. Kita lihat soalnya, kita diminta untuk membuktikan bahwa N kurang dari 2 pangkat N untuk sebarang bilangan asli N. Maka di sini, PN-nya itu adalah N kurang dari 2 pangkat N. Kita buktikan dulu dari langkah basisnya. Di sini N-nya kita pilih 1, karena 1 itu paling kecil. Jadi N-nya sama dengan 1. Maka P1 itu adalah ruas kirinya adalah 1 kurang dari 2 pangkat 1 yang adalah 2. Bisa dilihat di sini bahwa 1 itu kurang dari 2 yang adalah benar teman-teman. Maka langkah basis itu nilainya adalah benar. Selanjutnya kita lihat langkah induktifnya. Di sini kita punya ketika PK itu benar, yaitu K kurang dari 2 pangkat K. Itu bernilai benar. Maka kita mau membuktikan bahwa PK plus 1 itu benar, yaitu ketika K ditambah 1 kurang dari 2 pangkat K plus 1. Kita lihat dulu dari ruas kirinya, kita punya K plus 1. Bisa teman-teman lihat di pernyataan yang PK ini, bahwa K itu kurang dari 2 pangkat K. Artinya apa? Berarti K ini nilainya lebih kecil dari 2 pangkat K. Sehingga bisa kita tulis K plus 1 itu lebih kecil dari 2 pangkat K ditambah 1. Ini pernyataan ketidaksamaan yang ada di slide sebelumnya. Yaitu ketika kita tambah kedua ruas dengan bilangan C, maka sama saja tanda pertidaksamaannya. Nah, teman-teman tahu juga bahwa 1 itu pasti lebih kecil dari 2 pangkat K, teman-teman. Karena secara angka 1 itu lebih kecil dari 2, dan secara pangkat 2 itu memiliki pangkat yang lebih besar, sehingga angkanya pasti lebih besar. Sehingga kita bisa bilang kalau 2 pangkat K plus 1 itu lebih kecil dari 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K. Dengan demikian, bisa kita faktorkan, kita memperoleh 2 pangkat K dikali 1 ditambah 1. Yang hasilnya adalah 2 pangkat K dikali 2. Yang hasilnya adalah 2 pangkat K ditambah 1. Yang merupakan ruas kanan dari PK plus 1. Sehingga langkah induktifnya bernilai benar. Jadi, pernyataan PN itu nilainya adalah benar. Yaitu N kurang dari 2 pangkat N untuk sebarang bilangan asli N. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.